Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Putri. Hari ini saya akan melanjutkan bab program linier, yaitu tentang menentukan nilai maksimum dan minimum ya. Jadi saya akan berikan buat contoh soal nanti. Nah, yang pertama ini menentukan nilai maksimum dan minimum dari soal yang grafiknya sudah diketahui. Jadi nanti di soalnya sudah diketahui gambar grafiknya. Nah, kita tinggal membaca nih titiknya berapa. Nah, lalu menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Oke, kita mulai ya. Jadi yang dibutuhkan untuk mencari nilai maksimum dan minimum itu adalah yang pertama pasti titiknya ya. Uji titik pojoknya. Sini ada titik pojok dari daerah penyelesaian. Nah, kita lihat dulu nih daerah penyelesaiannya ada di mana. Nah, di sini kan di gambar sudah dilihat ya. Daerah penyelesaian itu adalah daerah yang diarsir. Itu nih daerah yang diarsir ini adalah daerah penyelesaian. Kita lihat titik-titiknya itu ada berapa gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengetahui titik-titiknya, kita harus tahu fungsi objektifnya. Atau nama lainnya adalah fungsi tujuan gitu. Jadi nama lain dari fungsi objektif adalah fungsi tujuan. Nah, nanti ketika diketahui titik-titiknya berapa, tinggal disubstitusi ke fungsi tujuannya supaya bisa tahu nilai maksimum dan minimumnya gitu. Nah, kita langsung coba aja ya. Jadi di sini nomor 1 diketahuinya fungsi objektifnya itu fx, y 5x ditambah 4y. Nah, nanti ini belakangan. Nah, kita lihat dulu titik-titiknya ya. Jadi titik pojoknya berapa aja nih? Titik pojok. Nah, titik pojoknya kita lihat. Ini kan daerah penyelesaiannya yang ini ya. Nah, ada berapa titik? Ada berapa titik yang ada di sekitar daerah tersebut gitu nih. Contohnya ini nih. Titik pertama kita kasih namanya titik A ya. Titik A, dia ada di pusat 0,0. Berarti titik A adalah 0,0. Oke. Nah, titik B contohnya nih. Ini titik pojok yang kedua. Titik pojok yang kedua di sini nih. Jadi titik pojok itu titik yang ada di nih, pojok-pojok daerah penyelesaian. Ini kan daerah penyelesaiannya ya. Nah, ini adalah titik-titik. Ini titik B. Nah, titik B itu berapa sih? Nah, ini berapa nih angkanya nih? 6 ada di sumbu X. Berarti X-nya 6, Y-nya 0 gitu. 6,0. Nah, lalu titik C. Nah, kita buat titik C di sini nih. Ini titik C, ini 6 juga ada di sumbu Y. Berarti 0,6 seperti itu. Nah, kita ini mencari titik D-nya di sini. Nah, kita mencari titik D dengan eliminasi dan substitusi. Yang pertama tentukan dulu garisnya berapa. Jadi garis yang pertama ini dulu nih. Kita tentukan garisnya itu berapa. Di sini kan cara menentukan garis dari gambar itu adalah kita lihat dulu garis yang mau kita tentukan yang mana. Nih, contohnya garis yang ini ya. Nah, garis yang ini berarti kita lihat nih di sumbu Y angkanya berapa. Di sini 6. Berarti 6x ditambah 12y ya. 6x ditambah 12y kurang dari sama dengan 6 dikali 12 72 ya. Nih, kenapa 6x sama 12y Bu? Nih, kita lihat garis yang ini ya. Karena di sini angka yang di depan angka yang di sumbu y itu 6. Berarti di sini di persamaan jadi 6x. Kalau di sumbu x-nya 12 berarti di sini jadi y. Jadi kebalikannya gitu loh. Nah, ini 72 dari mana? 72 jadi dari perhasil kali dari ini. 6x dan 12. 6 dan 12 gitu. Ini kenapa kurang dari? Karena arsirannya ada di bawah garis atau mendekati 0 ya. Masih ingat cara menggambar grafik ya gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua yang yang ini. Nah, berarti di sini kan di Y-nya 12. Berarti di sini 12x ditambah 6y. Nah, kurang dari lagi 72. Sama ya, karena angkanya sama. Jadi hasil kalinya sama gitu. Nah, ini kita sederhanakan deh biar enggak terlalu besar angkanya. Kita sama-sama bagi 6. Kita bagi 6.
Jadi berapa nih dibagi 6? X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 72 dibagi 6, 12. Yang ini 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Nah, kita eliminasi substitusi. Masih ingat caranya ya, kita mau menghilangkan X nya dulu nih. Jadi 2X ditambah 4Y 12. Ini tetap. Maaf, ini 24. Nah, ini 12. Kita eliminasi. X nya habis, 4Y dikurang Y jadi 3Y. 3Y nya berarti 12. Berarti Y nya adalah 12 dibagi 3, 4. Berarti Y nya dapat 4 gitu. Nah, sekarang tinggal cari X nya. Cari X nya, disubstitusi 4 nya ke salah satu ini. Kita pilih yang atas ya. X ditambah 2Y 12. X ditambah 2 dikali Y. X ditambah 8. Berarti X 12 dikurang 8 ya. Ini sama-sama dikurang 8 supaya 8 di sininya habis. Nah, berarti X-nya adalah 4. Oh, sama ternyata. Jadi X dan Y-nya nilainya sama-sama 4 gitu. Oke. Nah, karena udah dapat nilai X dan nilai Y-nya, berarti di titik yang D ini, mencari titik D, D-nya ini adalah 4,4 ya. Nah, ketika sudah tahu titik-titiknya, kita tinggal substitusi aja titik pojok ini ke dalam fungsi objektif gitu. Fungsi objektifnya apa? 5X ditambah 4Y, berarti substitusi ini. Ini XY, XY, XY dimasukin ke sini. Kalau 0,0 kan berarti udah pasti 0 ya. 5 kali 0 ditambah 4 kali 0. Berapa? 0 ditambah 0, 0 gitu. Nah, yang B sekarang. X-nya 6. Berarti 5 kali 6 ditambah 4 kali 0. 5 kali 6 30 tambah 0. Berarti 30. Aduh, maaf. 30 gitu. Nah, yang C sekarang. 5 dikali X-nya 0. 5 dikali 0 ditambah 6 kali 4 kali 6. Jadi 5 kali 0 0, 4 kali 0 24. Berarti 24 gitu. Nah, sekarang yang D 4,4. X-nya 4, Y-nya 4. Berarti 5 kali 4 ditambah 4 kali 4. 5 kali 4 20 ditambah 4 kali 4 16. Berarti nilai akhirnya adalah 20 tambah 16 36. Nah, di antara titik-titik ini kita bagaimana tahu kalau dia itu nilai maksimum atau minimum? Nah, yang paling besar hasilnya itu adalah nilai maksimum, dan yang paling kecil hasilnya itu adalah nilai minimum gitu. Jadi, nah ini adalah nilai maksimum ya, karena yang paling besar. Berarti ini adalah nilai maksimum. Dan nilai minimumnya adalah 0, minimum. Seperti itu. Oke. Jadi ini adalah pembahasan soal dari program linear menentukan nilai maksimum dan minimum. Nah, ini kalau soalnya diketahui gambarnya seperti itu. Oke. Sekian untuk penjelasan hari ini. Untuk soal berikutnya akan Ibu jelaskan pada video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.